orang yang membeli dengan harga murah atau yang menjual dengan harga murah, yaitu orang yang zuhud. Nah, secara istilah yaitu menganggap sesuatu itu hina atau murah, itu dunia atau hal-hal yang kita terangkan tadi, yaitu secara bahasa. Allah Ta'ala. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan akhwat yang bekerja sebagai guru pagi, siang, sore, malam, karena tidak ingin membebankan orang tua, sementara si akhwat belum menikah? Sebenarnya nggak masalah kalau seandainya akhwat sebagai guru bekerja siang, malam, sore. Wallahi sebagai akhwat yang seperti itu kadang-kadang terpuji. Bahkan laki-laki kadang-kadang mati-matian bekerja siang, malam, dan sore, tidak tahu waktu hanya untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Apalagi seorang akhwat mau meringankan beban orang tua dengan seperti ini. Kan tapi memang beda antara akhwat dengan ikhwan. Yang harus dibedakan bahwa akhwat dia haruslah melihat masa depannya, dalam artian kalau dia disibukkan bekerja, kapan lagi dia berpikir untuk menikah? Kalau seandainya dia disibukkan untuk bekerja siang, sore, malam, kapan dia memperhatikan dirinya? Jelas dia tidak sama dengan ikhwan. Kalau ikhwan sih mungkin lebih mudah. Ya, banyak yang kita lihat dalam kenyataan bahwa berapa banyak akhwat yang begitu doyan bekerja, nanti lama-lama dia lupa akan nikah, sudah itu tiba-tiba umurnya udah sampai pada masa-masa putus asa 35, 30 dan semacamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak aib sebenarnya, baguslah seorang akhwat yang bekerja, tapi dengan syarat-syarat pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kata di sini, Ustadz, bisa diulang poin keempat mengenai sesuatu yang didiamkan. Poin yang keempat tentang sesuatu yang didiamkan, yaitu sekiannya seseorang tidak mencari-cari permasalahan yang memang tidak ada hukumnya dalam syariat. Ini biasanya sesuatu yang didiamkan ini lebih kuat dan erat hubungannya ketika diturunkannya wahyu. Dan juga bisa mengena pada zaman kita sekarang, kan, tapi tidaklah begitu masalah. Misalnya seseorang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada seseorang, hadisnya sahih, kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah marah besar kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku katakan setiap tahun, ini saya akan memberatkan kalian. Jadi ini dia bertanya sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu bertanya. Ketika syariat memutlakkan, melepaskan haji tersebut, pokoknya kalian haji sudah, maka tidak perlu ditanya berapa kali, setahun atau 2 tahun dan semacamnya. Sama halnya kita tidak diperkenankan bertanya di dalam syariat sebagaimana yang bertanyanya Bani Israel ketika diperintahkan mereka mencari sapi, padahal yang membuat permasalahan mereka yang bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau bisa menyelesaikan perselisihan pada keluarga kami, bahwasanya ada seorang keponakan yang membunuh pamannya?" Kemudian mereka yang membuat permasalahan, Nabi Musa memberikan sebuah syarat yang mereka memperberatkan diri mereka. Mereka bertanya tentang sifat sapi tersebut, apalah warnanya. Kemudian mereka bertanya apakah memandai memajak atau tidak, apakah begini dan semacam, sehingga menyulitkan mereka. Sehingga sapi itu mereka tidak dapatkan kecuali satu di atas permukaan bumi. Ini tentang masalah yang didiamkan. Makanya juga di dalam keadaan kita sekarang ini juga kita tidak perlu misalnya tentang hal-hal yang dihalalkan oleh syariat, sesuatu yang didiamkan dalam makanan. Jadi termasuk terlarang dan tanattu' berlebihan dalam agama orang-orang yang tidak mau makan dari sembelihan yang dia tidak tahu apa
apakah disembelih secara syar'i atau tidak. Dia di pasar, oh saya nggak maulah yang begini-beginian, saya takut begini. Nah yang seperti ini termasuk ghulu, karena Rasulullah SAW membolehkan sembelihan yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Dan juga termasuk tanattu, berlebihan dalam beragama, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sembelihan ahlul kitab. Misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa daging yang produksi dari Amerika haram, padahal Allah menghalalkan. Ini termasuk sesuatu yang didiamkan, kemudian dia mengharamkan. Nah ini salah satu bentuk tentang masalah yang keempat. Ya kalau seandainya dia mendapatkan uang seperti itu, apalagi seperti kerja di hotel, insyaallah ta'ala halal, kan, tapi lebih waraknya dia menyebutkan kepada atasannya bahwa dia dapatkan uang, kemudian dia minta dihalalkan. Dapatkan uang, kemudian dia dapat dihalalkan. Kalau tidak, pembagian permasalahan tips. Zaman sekarang ini sudah banyak riswahnya, sudah banyak sogoknya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seseorang yang mau memberi hadiahnya, tips, memberikan hadiah kepadanya tips. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mau. Apa kata orang yang memberi hadiah tersebut? Kenapa engkau menolak hadiah? Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, zaman dahulu hal ini adalah hadiah, kan, tapi zaman sekarang ini adalah riswah. Ini adalah, ya, jadi ini harus dikaji setiap kejadiannya, apakah lebih mendekat kepada pemberian yang boleh atau lebih dekat kepada sogok yang diharamkan dalam syariat. Ya, yang ada hak ciptanya. Para ulama berbicara tentang masalah ini banyak, pada cetakan-cetakan buku ada di sana hak cipta dilindung undang-undang, dilarang mengambil, mengutip, itu seterusnya. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab atau pembahasan fikih nawazil, yang mana mereka menyebutkan jika seandainya buku yang dibutuhkan tersebut dibutuhkan oleh orang, kemudian itu tidak bisa didapat kecuali dengan harga mahal, kita tidak mampu membelinya. Dan yang kedua, adapun uang tapi kita tidak dapatkan di daerah tersebut, sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan untuk dirinya saja difotokopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini khusus tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan ini tidak berlaku apa yang disyaratkan oleh pengarang, karena ilmu pengetahuan satu sisi adalah milik umum. Ilmu pengetahuan semua orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, kan, tapi ini jelas banyak perincian yang mendalam selain dari ini, kan, tapi jelas untuk diperjualbelikan tidak dibenarkan, ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil